semua, selamat datang di channel Berbagi Kasih. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika saya didatangi oleh dua hantu kuburan. Waktu kita kecil dahulu, kita sering ditakuti oleh orang-orang sekeliling kita dengan cerita-cerita seram, baik itu melalui cerita atau melalui film-film yang kita tonton. Secara tidak sadar, cerita itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, membuat kita menjadi pribadi yang penakut, atau sebaliknya pribadi yang menganggap bahwa makhluk-makhluk gaib tersebut memiliki kuasa yang lebih besar daripada kita sendiri. Jadi gak heran kalau banyak dari kita masih percaya dan meminta pertolongan dari makhluk-makhluk tersebut, seperti meminta agar usaha mereka diberkati, jabatan mereka semakin sukses, meminta kesembuhan, atau bahkan meminta jodoh. Secara tidak kita sadari bahwa hal ini tentu saja membuat Tuhan marah terhadap kita, sehingga tidak sedikit orang-orang tersebut mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Karena tentu saja orang-orang tersebut yang meminta bantuan pada makhluk-makhluk itu harus membayar harga atas apa yang mereka minta terhadap makhluk-makhluk tersebut. Kiranya melalui kisah saya ini dapat merubah pandangan kita semua terhadap makhluk-makhluk itu. Baiklah, saya akan memulai kisah saya ini. Tetapi sebelumnya saya mohon saudara-saudara mau mensubscribe channel ini, men-share kepada teman-teman semua yang lain, agar video ini juga memberikan pengetahuan, pengertian, dan masukan bagi yang lain juga. Jadi kisah ini dimulai ketika saya memulai usaha di suatu ruko di daerah Jakarta Barat. Memang lokasi ruko itu cukup strategis karena dilalui banyak kendaraan. Tetapi banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang saya alami selama saya menempati ruko tersebut. Dan ternyata belakangan saya baru mengetahui bahwa area di mana ruko itu dibangun dulunya adalah bekas kuburan yang sudah lama terbengkalai dan tidak terurus. Sejak saya menempati ruko itu, banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang saya alami. Tadinya saya pikir kejadian-kejadian tersebut merupakan kelalaian manusia, seperti kejadian orang yang menyeberang tertabrak kendaraan, tertabrak mobil dan mengakibatkan meninggal. Ada juga
mobil dan motor yang bertabrakan juga mengakibatkan pengendaranya meninggal. Bahkan sampai kejadian tabrakan beruntun yang semuanya lokasinya tidak jauh dari ruko saya, bahkan ada yang pas di depan ruko saya. Saya tidak menganggap hal itu suatu hal yang membuat saya harus mencari orang pintar atau dukun untuk mendoakan tempat di mana ruko saya itu ada. Tetapi saya hanya cukup berdoa kepada Tuhan yang saya yakini, karena saya percaya Tuhan yang kita yakini itu lebih berkuasa daripada makhluk-makhluk gaib tersebut. Tetapi terus terang, makhluk-makhluk itu selalu ingin mencari perhatian-perhatian kita. Begitu juga dengan saya. Setelah peristiwa kejadian itu yang tidak saya gubris, lama-kelamaan kejadian itu seakan-akan ingin mencari perhatian saya. Seperti kejadian seperti ini. Suatu malam, kira-kira pukul 8 atau 9 malam, ketika itu saya sedang berdiri di depan jendela menghadap ke jalan raya. Jalanan pada saat itu sedang sepi, dan tiba-tiba terdengar suara sirene polisi dari arah sebelah kanan jalan itu. Dan ternyata memang mobil polisi yang melintas. Dan di belakangnya ternyata ada satu mobil ambulan yang dikawal oleh mobil polisi tersebut. Ketika mobil polisi itu melalui ruko saya dan di belakangnya mobil ambulan tersebut, tiba-tiba saja mobil ambulan yang di belakang itu terpental dan jatuh terlentang dengan tempat rodanya di atas. Dan peristiwa itu terjadi pas di depan saya, dan saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Tentu hal ini mengejutkan saya. Kok mobil ambulan itu kok bisa tiba-tiba terpental? Saya bingung. Mungkin mobil tersebut, ambulan tersebut kena batu yang cukup besar atau apa sehingga membuat dia terpelanting seperti itu. Lalu kejadian berikutnya adalah ketika suatu siang mobil pelanggan saya yang parkir di pinggir jalan. Memang pada saat itu jalanan tidak begitu ramai, tetapi tiba-tiba saja ada satu motor yang cukup kencang menabrak mobil yang sedang diparkir tersebut. Saya sempat kaget karena suaranya begitu kencang, dan ketika saya lihat ternyata pengendaranya mengalami luka yang cukup parah. Untung saja pengendaranya tidak meninggal di tempat, jadi masih sempat ditolong. Lalu kejadian ketiga yang benar-benar hampir merenggut nyawa saya. Kejadian ini terjadi ketika saya sedang berdiri di pinggir jalan pada sore hari. Lalu ada sebuah truk yang berjalan dengan kecepatan sedang dengan membawa barang-barang pindahan seperti lemari, meja, kulkas, melintas di dekat saya. Tiba-tiba saja tanpa adanya gempa atau apa, itu lemari yang di atas truk itu bisa terpental keluar dan jatuh di atas aspal yang jaraknya dengan saya kurang lebih cuma 1,5 meter, dengan suara yang keras, boom begitu.
Saat itu saya kagetnya bukan main. Apa jadinya kalau saya tertimpa oleh lemari itu? Mungkin saya akan mati seketika. Saya bersyukur Tuhan masih melindungi saya, dan saya tidak mencari pertolongan dari siapapun, entah itu dari paranormal, entah itu dari tokoh agama, entah itu dari dukun-dukun. Saya tidak mencari pertolongan dari mereka. Saya hanya meminta pertolongan dari Tuhan yang saya yakin. Karena saya tidak menggubris peristiwa demi peristiwa tersebut, dan pada puncaknya adalah kejadian berikut ini. Pada suatu sore ketika karyawan saya sedang asik mengobrol di depan ruko saya, pada saat itu menjelang maghrib, dan tiba-tiba kira-kira jam 7 malam, salah satu dari karyawan saya itu berteriak-teriak dan marah-marah. Spontan saya cepat keluar dan saya lihat ada apa. Ternyata saya kaget luar biasa melihat karyawan saya itu kesurupan. Dia berteriak-teriak dan memaki-maki. Pada saat itu karyawan saya yang lain menyarankan saya untuk cepat-cepat memanggil paranormal atau siapa saja yang bisa mengusir setan tersebut. Lalu entah saya mendapat kekuatan dari mana, saya juga nggak tahu karena saya juga tidak punya pengalaman dalam hal ini. Tetapi ada dorongan dalam hati saya untuk mengusir setan tersebut dengan iman yang saya yakini. Lalu saya suruh karyawan saya untuk masuk dan membawa karyawan kesurupan itu dan memegangnya. Lalu saya mulai mendoakan karyawan tersebut. Saya memohon kepada Tuhan yang saya yakini untuk melepaskan karyawan saya tersebut dari cengkeraman setan yang merasuki tubuhnya. Dengan doa-doa saya yang saya yakini, yaitu dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya usir setan tersebut dengan menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Dan kira-kira itu berlangsung 1 jam. Karyawan tersebut sudah mulai tenang dan sudah tidak meronta-ronta lagi. Lalu ketika saya lihat dia sudah tenang, akhirnya saya pun masuk ke dalam kamar saya untuk istirahat. Tetapi memang kuasa gelap itu, yaitu si hantu itu, tidak tinggal diam. Kira-kira jam 10 malam, pintu kamar saya diketok-ketok. Dan saya buka, ternyata karyawan saya yang tadi memegang temannya itu, saya tanya, "Kenapa, Ton?" Lalu dengan ketakutan dan muka pucat, si Tono memberitahukan kepada saya bahwa hantu yang merasuki temannya itu adalah hantu kuburan yang berjumlah 2 orang. Mereka yang satu hitam dan satu putih katanya. Dan mereka meminta saya untuk mengantarkan mereka pulang ke kuburan dengan membawakan sesajen seperti kopi, rokok, makanan, seperti itu. Tetapi pada saat itu di dalam hati saya timbul keberanian untuk berkata bahwa saya nggak mau mengikuti permintaan mereka. Biar suruh mereka pulang saja sendiri, saya bilang begitu.
Lalu saya masuk ke dalam kamar saya kunci pintu, dan saya istirahat. Dan anehnya malam itu tidak ada sedikit pun rasa khawatir atau ketakutan dalam diri saya. Saya tidur pulas sampai keesok harinya. Dan keesok harinya ternyata karyawan saya itu telah pulih dan hantu tersebut sudah tidak mengganggunya lagi. Dan sejak peristiwa itu tidak pernah ada lagi kejadian-kejadian aneh, peristiwa-peristiwa yang aneh, yang menakutkan di dalam rumah tangga saya. Jadi melalui peristiwa ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman saudara semua bahwa kita tidak perlu lagi takut atau percaya, bahkan kita jangan sampai menjadi budak setan tersebut. Karena dengan dia meminta sesajen, dia meminta sembahan-sembahan yang harus kita berikan kepada mereka, secara tidak langsung dia menuntun kita untuk kita menyembah kepadanya. Dan tentu hal ini membuat Tuhan yang kita yakini menjauh dan tidak berkenan atas kehidupan kita. Jadi jangan heran kalau bagi teman-teman, saudara-saudara yang percaya atau bahkan meminta pertolongan dari makhluk-makhluk gaib tersebut, mereka akan terus dihantui oleh makhluk tersebut sampai tidak sedikit ada yang sampai meninggal akibat perbuatan makhluk-makhluk tersebut. Kenapa? Karena begitu kita menyembah makhluk tersebut, otomatis kuasa perlindungan Tuhan akan terbuka dan Tuhan tidak akan lagi melindungi kita. Karena itu adalah inisiatif kita, perbuatan kita yang membuat kuasa kasih Tuhan jauh daripada kita. Kiranya melalui kesaksian saya ini, saya mohon teman-teman dapat mengambil pelajaran hikmatnya bahwa hanya dekat kepada Tuhan saja yang kita yakini yang bisa membawa kita ke dalam kedamaian, kesejahteraan yang kekal.